Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua para kader bangsa yang sedang menyaksikan podcast untuk hari ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Kansa Tabina Anindita dari Divisi Multimedia. Dan untuk sore hari ini, saya sedang bersama seorang tamu yang amat terhormat. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya ada pepatah Pak mengatakan, tidak kenal maka tidak dekat. Maka dari itu, bolehkah Bapak memperkenalkan diri agar lebih dekat? Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Mijaya. Saat ini diberikan amanah sebagai Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Apalagi yang ingin diketahui kira-kira yang ini? Ya, kalau saya di Dinas Pendidikan untuk diberikan di amanah di sini baru 1 tahun. Ya, sebelumnya pernah menjadi Sekretaris Dinas Pendidikan, juga tidak terlalu lama, 1 tahun 7 bulanan. Dan tentunya di tempat yang baru sekarang juga sebuah pembelajaran. Karena ternyata setiap tempat memiliki hal yang berbeda, memiliki pengetahuan yang berbeda, dan dimanapun akhirnya kita terus bisa belajar gitu. Terima kasih banyak Bapak, salam kenal juga Bapak. Terima kasih atas tanggapannya. Jadi sebelumnya Pak, saya ingin berterima kasih karena telah meluangkan waktunya untuk mengunjungi SMA kami yang tercinta, SMA Plus PGRI Cibinong pada sore hari ini. Dan sebelumnya saya juga ingin berterima kasih telah meluangkan waktunya untuk ikut podcast bersama saya untuk sore hari ini. Jadi di program multimedia kami atau biasa kami sebut Momotalk Multimedia Team, kami membuka program podcast ini adalah sebagai jalur eksplorasi anggota multimedia dalam berkomunikasi dan juga menjadi seorang MC. Jadi agar mereka tidak takut dan melatih diri untuk melakukan eye contact dan juga untuk berkomunikasi. Dan bahkan tim kami dari tim dokumentasi, tim peralatan, semuanya adalah yang menyetup alat-alat ini. Jadi mereka yang mempersiapkan semua dari mejanya, mikrofon, background, konsep dan sebagainya. Kalau untuk tim kami ini yang menyerap dan juga yang menjadi operator, di sini kita menyebutnya operator, adalah teman-teman kelas 10 dan semuanya perempuan nih Pak. Keren kan Pak? Hai guys. Jadi Bapak, setelah melihat-lihat sekolah kami Pak, bagaimana first impression Bapak to our school? Ya, sebetulnya saya mendengar keterkenalan, bahasanya yang lebih pas ya. SMA Plus PGRI Cibinong ini sudah dalam beberapa waktu yang lama. Nah, ini alhamdulillah saya bisa bersilaturahim di sini dan ternyata betul gitu. Jadi tidak hanya sebuah cerita saja yang saya dapatkan, tetapi ketika masuk ke sini memang itulah adanya yang saya dengar gitu ya. Nah, mudah-mudahan tapi jangan berhenti di situ. Karena apa? Kata Thomas Stanley, kalau misalnya kita orang-orang yang berhasil itu bukan tentang ranking keberapa pada saat di sekolahnya, bukan tentang dulu sekolahnya dari mana ya, tetapi yang paling penting adalah kejujuran. Kemudian yang kedua itu disiplin. Kemudian yang ketiga itu interpersonal skill. Kemudian daya dukung dari lingkungan sekitar. Selanjutnya tentang kerja keras dan beberapa poin yang lainnya. Saya sampaikan barusan ada 5 poin setidaknya yang bahwa keberhasilan itu dari situ sebetulnya. Nah, jadi ketika kita hadir di sini bersama-sama, punya katakanlah suatu saat lulus menjadi alumni dari SMA Plus PGRI Cibinong ini, jangan sampai menjadi kita merasa sudah pada posisi tertentu gitu. Tetapi justru itu bagian yang memang harus menjadi semangat kita, bahwa kita jangan sampai memalukan alumni kita, kita harus memberikan bangga kita
untuk diri kita sendiri, untuk keluarga, dan tentunya untuk alumni kita. Nah, jadi maksud saya ini adalah sebuah kebaikan bagaimana Bapak Ibu guru, bagaimana sekolah sudah membuat lingkungan, sebuah budaya yang sangat baik. Nah, tinggal kitanya nih, tinggal setiap siswanya. Apakah memang ke depan kita akan bisa lebih baik lagi dibandingkan dengan sebelumnya atau tidak? Karena masa depan kita misteri, kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Masa depan kita mungkin banyak pekerjaan yang ada sekarang suatu saat besok nggak ada lagi gitu. Nah, oleh karena itu tentunya yang harus disiapkan adalah yang utama, yang pertama yang ada di kita adalah bagaimana membangun karakter kitanya. Nah, oleh karena itu titip ke teman-teman semua yang ada di sini, bangun karakternya yang kuat gitu. Jangan pantang menyerah. Jangan berhadapan 1-2 tantangan kemudian kita jatuh selesai. Jadi kalau misalnya pepatah Jepang mengatakan jika kita 7 kali terjatuh, bangunlah 8 kali gitu. Jadi buat itu menjadi sebuah semangat. Okay. Masya Allah, terima kasih banyak Bapak. Dan berbicara soal karakter Pak, kami Kopassus IT memiliki sebuah slogan untuk membangun semangat dan karakter anggota kami. Bunyinya, tantangan memang luar biasa, namun sukses bisa kami raih karena kami bukan orang rata-rata. Dan membicarakan soal ini ya Pak, Gen Z dan kader bangsa atau generasi kedepannya. Sekarang ini kita sudah memasuki generasi Gen Z atau generasi strawberry. Nah, dan dikatakan bahwa kemungkinan Indonesia akan mendapatkan bonus demografi di tahun 2024. Dan kami sedang berada di puncak karir kami ini Pak. Yeah. Mungkin Bapak memiliki pendapat yang dapat disampaikan kepada kami pada generasi Z maupun Alpha untuk memanfaatkan bonus demografi di masa yang akan mendatang. Oke. Dalam sebuah penelitian disebutkan bahwa bonus demografi Indonesia itu akan melandai mulai tahun 2036. Posisi kita sekarang ada di 2024. Berarti dalam beberapa tahun ke depan kita akan mulai landai. Dan kalau sudah mulai landai itu biasanya di beberapa negara yang lain itu turun. Nah, artinya kesempatan kitanya adalah saat ini gitu ya. Apalagi kalau misalnya dihadapkan dengan bahwa Indonesia 2045 harus menjadi kekuatan ekonomi keempat dunia. Nah, kalau misalnya kita harus membangun kekuatan ekonomi keempat dunia, artinya siapa yang akan membangun itu? Karena mungkin kami sudah selesai gitu ya di tahun 2045. Nah, berarti adik-adik yang ada di sini, para siswa. Nah, karena jika saat ini usianya katakanlah 17 gitu ya, nanti di 2045 berarti bertambah 21 tahun ya, bertambah 21 tahun. Artinya di posisi itu adik-adik sudah memegang beberapa itu. Jadi kalau saya sekitar 38 tahun ya, 38 saya 36 sudah eselon 3 berarti. Jadi nah di posisi itu bahkan mungkin bisa lebih cepat lagi gitu. Nah, apa yang harus kita lakukan? Adik gini, kalau misalnya kita berbicara tentang Gen Z ya, orang selalu bilang generasi strawberry. Jangan sampai generasi strawberry itu menjadi manis di luar, lembek di dalam gitu. Nah, oleh karena itu ini kan harus dipersiapkan. Kalau dulu saya teringat dengan apa yang disampaikan oleh Bob Sadino. Bob Sadino bilang begini, jika ada kesempatan ya memilih antara yang karakternya kuat dengan yang pendidikan tinggi, jika dipilih bisa dua-duanya, artinya bisa dua-duanya itu begini, dia karakternya kuat, pendidikannya tinggi, pasti itu yang dipilih. Tetapi jika memilih antara yang pendidikan tinggi dengan yang berkarakter kuat, maka yang dipilih adalah yang berkarakter kuat gitu. Nah,
Oleh karena itu apa? Makanya dasar semua kitanya harus dikuatkan tentang karakternya gitu. Yang tadi karakter itu dibangun tidak bisa sehari dua hari. Pengetahuan kita bisa baca dalam satu hari, kita bisa banyak nambah pengetahuan. Tetapi membangun karakter itu nggak bisa dibangun dalam satu hari. Karena itu sebuah kebiasaan. Apa yang kita pikirkan, kita ucapkan, kita lakukan menjadi sebuah habit, sebuah kebiasaan, dan itu bisa menjadi sebuah takdir kita. Nah, ini yang harus kita bangun gitu. Nah, oleh karena itu sekali lagi kalau misalnya lingkungan kita sudah membuat seperti itu, maka berbahagialah gitu. Karena belum tentu teman-teman kita yang lain berkesempatan memiliki budaya yang sama seperti di sini. Nah, jadi oleh karena itu manfaatkan dengan baik, manfaatkan dengan betul-betul, tetap bangun karakternya, tetap juga kita keilmuannya kita kembangkan, keahliannya juga kita kembangkan. Tetapi ingat, karakter adik-adik itu harus menjadi bagian pondasi yang memang jangan pernah dihilangkan gitu. Wah, terima kasih banyak Bapak. Saya merinding loh mendengarnya. Terima kasih banyak sekali pelajaran yang bisa saya tangkap dari pendapat Bapak tadi. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu sekali lagi untuk podcast kami sore hari ini. Sayangnya mungkin sudah saatnya kita mengakhiri sesi podcast kami ya Pak. Tapi tetap ini tidak mengurangi rasa terima kasih kami dan rasa hormat kami telah terlibat dalam podcast kami sore ini. Dan terima kasih juga kepada para kader bangsa yang telah menyaksikan podcast kami dari awal sampai akhir. Saya Kansa Tabina Nindita bersama Bapak Wahyu Mijaya. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.